hari ini? Alhamdulillah. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Sebelum itu, Ibu izin mengabsen dulu ya. Yang namanya disebut tolong ngomong hadir itu yang keras. Aida Aizen hadir. Alimah, Anastasia, Andini Rahmawati, Anggita Syifa Hadir. Sevi Elia Hadir. Yasmin Widi Anak Hadir. Ananta Zaki Firmansyah Zaskia Wulandari. Oke guys, sebelum memulai pembelajaran hari ini, gimana kalau kita ice breaking dulu? Sudah tahu belum ice breakingnya apa? Kalian tahu yang gini nggak? Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Nah, kalau itu udah selesai semua, nanti Ibu ngomong tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, udah siap semua? Ayo dimulai. Tepuk 1, yes, tepuk gitu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Kayaknya nggak pada semangat nih. Gimana kalau kita satu kali lagi? Yang kencang suaranya, oke? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke guys, hari ini kita akan mempelajari materi tentang e-commerce. Sebelumnya kita udah mempelajari tentang perilaku konsumen kan ya, dan tren pemasaran. Kalian masih ingat nggak tentang materi itu? Aduh, lupa ingat. Nah, untuk yang lebih jelasnya, kita akan melanjutkan ke e-commerce. Nah, sebelumnya Ibu punya pertanyaan nih buat kalian. Nah, di sini kalian pernah membeli barang ataupun produk yang aneh atau tidak biasa nggak, yang biasa kalian beli di e-commerce? Contohnya kayak di Shopee ataupun perangkat. Nah, apa itu? Blackbox, angin Jakarta. Ada yang jual kayak gitu ya? Batu, isinya batu kosong. Angin udah fungsi bro. Serius kalian pernah membelinya? Serius? Kenapa? Kawan. Kawannya aneh. Oh, kawan yang kecil-kecil banget itu. Buat apa itu keperluannya? Buat nyambung katanya ayah. Nyambung itu. Oke, pasti kalian pernah beli yang nggak biasa ya guys di e-commerce. Nah, di sini Ibu punya contoh hal yang tidak biasa itu. Nah, kira-kira kalau ada yang beli lagi, kalian tertarik beli nggak? Nah, lucu ya guys. Tapi setelah beli tiket surga anti ribet, kalau udah banget didapetin gitu, Semua orang sama surga loh. Kalau dia meninggal, dia tak itu. tapi sebetulnya mereka tuh jual kayak gini. Misalnya di tiket surga tuh, saya udah baca-baca, ternyata uang dari ini penjualan ini tuh digunakan untuk kucing liar yang kurang terawat gitu. Jadi, Oh,
Nah, ini merupakan salah satu bentuk e-commerce yang ada di Shopee. Nah, selanjutnya nih, apa itu e-commerce? Coba salah satu membacanya. Siapa yang mau? Ya, silakan. Apa itu e-commerce? Pembelian barang dan jasa yang mengandalkan sistem elektronik atau internet, TV, atau jaringan komputer lainnya. Perdagangan elektronik ini biasanya melibatkan transfer dana dan pertukaran data secara elektronik serta sistem pengumpulan data yang otomatis. Nah, iya benar sekali. Tepuk tangannya mana? Jadi e-commerce itu salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan secara online, guys, melalui marketplace atau website-website penjualan lainnya. Misal nih, kalian ingin beli suatu produk, tapi kalian malas untuk keluar. Nah, kalian bisa mencari produk yang kalian inginkan, kemudian membelinya lewat aplikasi e-commerce itu. Nah, di dalam e-commerce ini ada 3 komponen penting, guys. Yang pertama ada transfer dana elektronik, kedua ada transfer data elektronik, dan yang ketiga ada penggunaan yang otomatis. Nah, maksudnya gimana? Yang pertama itu transfer dana elektronik, artinya ketika kita sudah membeli barangnya, kemudian kita harus membeli dengan membayarnya. Nah, kita bisa membayarnya itu lewat elektronik seperti e-wallet ataupun m-banking. Nah, selanjutnya ada transfer data elektronik. Nah, di sini data-data penjualan seperti nama produknya apa, terus spesifikasi produknya apa, itu bisa kita salurkan di aplikasi e-commerce tersebut. Kemudian si pembeli kan nggak perlu susah-susah repot-repot mencari tahu. Nah, kalau bagi konsumen, si konsumen itu bisa mencantumkan seperti alamat pengirimannya itu di mana. Nah, sehingga hal itu memudahkan si penjual itu menemukan untuk mengirimkan barangnya tersebut. Nah, yang ketiga ini ada penggunaan yang otomatis. Artinya apa? Kalau kita ingin membeli, mencari, ataupun membayar barang itu sudah dilakukan secara otomatis menggunakan sistem. Jadi tidak perlu campur tangan oleh manusia itu langsung. Nah, misal nih si penjual udah mengirimkan barang secara melalui ekspedisi, maka si konsumen bisa langsung tahu barangnya itu udah ada sampai di mana, sehingga hal ini memudahkan pelacakan barang tersebut. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kita lanjut ya. Nah, ini ibu punya pertanyaan lagi. Menurut kalian e-commerce dengan bisnis konvensional itu sama enggak? Udah tahu kan bisnis konvensional itu apa? Belum, itu bisnis konvensional itu bisnis yang biasa kita lakukan secara langsung melalui fisik, ada toko fisiknya. Ya, kebalikan sama e-commerce. Nah, menurut kalian itu sama atau beda? Beda. Ya, beda benar sekali. Terus menurut kalian lebih baikan yang mana? E-commerce. Siapa yang konvensional? Siapa e-commerce? Oh, lebih banyak konvensional. Siapa yang bingung? Jadi e-commerce sama konvensional itu sama-sama memiliki keunggulan di bidangnya masing-masing, guys. Misal nih, di e-commerce kita ingin menjualkan produk kita bukan hanya di daerah-daerah dekat toko kita, tapi kita ingin menjualnya ke orang secara luas, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, itu merupakan salah satu keunggulan e-commerce di dalam hal penjualannya. Nah, kalau dalam pembelinya, misal nih si pembeli malas keluar untuk membeli barang tersebut, nah si pembeli bisa langsung mencari barang tersebut lewat aplikasi e-commerce tersebut, bisa lewat marketplace seperti Shopee yang pernah kalian gunakan, bahkan sering ya, terus Tokopedia dan lain sebagainya. Nah, kalau konvensional itu, kalau misal kita butuh barang yang dadakan, guys, misal di rumah gasnya habis,
kan nggak mungkin ya kita harus check out di Shopee dulu terus nunggu 2 sampai 3 harian. Nggak masak nanti nggak makan. Karena itu kita harus ke warung atau toko fisiknya itu untuk mendapatkan barang secara langsung. Nah, contohnya lagi, ada yang bisa ngasih tahu nggak contoh lainnya? Coba angkat tangan. Ya, silakan. Kalau dari aku dari barangnya, kalau yang bisnis konvensional kan kita bisa tahu kayak barangnya itu bentuknya gimana. Sedangkan kalau yang e-commerce kan nggak sesuai. Iya, benar sekali. Jadi kalau di e-commerce barangnya itu nggak bisa kita lihat secara langsung maupun rasakan secara langsung. Kalau dia nggak bisa dipegang. Kalau konvensional itu kebalikan dari e-commerce. Kita bisa merasakan barangnya rasanya itu seperti apa sehingga bisa menentukan kualitas barangnya secara langsung. Nah, di sini sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bang, silakan. Nah, di sini ada aspek pembeda antara e-commerce dan bisnis konvensional, guys. Yang pertama ada platform atau lokasinya. Nah, dari sini ada yang tahu nggak platform atau lokasi yang dimaksudkan itu seperti apa dari e-commerce sama bisnis konvensional? Nah, ayo siapa yang berani? Sama itu kalau dari tempatnya itu kalau e-commerce itu kan seperti di aplikasi. Jadi tempatnya itu jauh dari konsumen. Sedangkan kalau konvensional itu dekat dengan konsumen seperti toko, kelompok dan pasar. Oh iya, benar sekali ya guys, sampai jadi kalau e-commerce itu lebih ke platform online-nya seperti marketplace atau website khusus untuk penjualan. Nah, lokasinya itu nggak spesifik, bisa kalian dapatkan dimanapun dan kapanpun kalian inginkan. Nah, kalau yang konvensional itu terkait dengan toko fisiknya. Misal itu entah itu salon, toko baju, terus kafe dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada jangkauan pasarnya. Sini ada yang udah tahu jangkauan pasar itu maksudnya apa? Jarak. Iya, jaraknya. Terus apa lagi? Nah, jadi kalau di e-commerce ini jangkauan pasarnya itu luas, guys. Bisa dari nasional maupun internasional. Kalau bisnis konvensional itu hanya orang-orang yang ada di sekitar toko tersebut yang bisa mengaksesnya, atau orang-orang yang sekedar lewat di toko tersebut dan ingin membelinya. Nah, kalau kalian ingin konsumennya itu luas lagi, kalian bisa membuka cabang di daerah yang baru agar semakin luas jangkauannya. Seperti itu. Nah, yang ketiga ini waktu operasional. Nah, di sini gue ingin tanya nih, kalau kalian buka Shopee ataupun yang lain itu kalian biasa buka di jam berapa aja? 24 jam. Lupa kan? Jam 5 apa? Subuh? Jam 8 sore. Malam dulu lihat live. Jam 8 siang sampai malam Flash full time ya. Kalau kepikiran Iya, benar sekali. Jadi di sini nggak dibatasin waktu ya guys kalau konvensional. Jadi kalau malam biasa kalau ada live streaming ataupun diskon 12 itu biasa kalian bangun tengah malam nggak? Tergantung kalau ada barang yang dipengen ya beli, kalau enggak ya nggak beli. Nah, biasanya kalau udah ada barang yang dibeli terus kalian biasa ngubar nggak buat dapetin diskon? Karena harganya nggak jauh beda sih. Mending kayak ya udah. Tapi biasanya ada voucher loh yang diskon 100%.
banget apa? Nah, kalian yang keluar ini dapat nggak? Dapat diskonannya nggak? Dapat Bu. Dapat. Ya ampun. Ya, aku juga bingung nih. Kok orang-orang kadang bisa dapat barang yang murah gitu loh. Gimana caranya? Yang suka itu. Nah, hal ini berbanding terbalik ya guys dengan bisnis konvensional. Kalau konvensional itu terikat dengan jam waktu di toko tersebut. Misal nih, toko tersebut ya bukanya misal jam 10 dan tutupnya jam 10 malam. Nah, kalau kalian beli di jam 11, otomatis kan nggak dilayani. Melayani cewek. Kalau bisa dilayani saya. Dilayani Bapak Menteri. Nah, selanjutnya ada bisnis biaya operasional. Nah, biaya operasional ini merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu. Nah, kalau e-commerce mereka itu lebih apa ya guys? Lebih hemat dari yang konvensional. Kalau e-commerce cuma ngeluarin biaya untuk seperti peningkatan websitenya, ya biaya kuotanya juga. Nah, kalau yang konvensional mereka harus memikirkan biaya tempatnya, biaya listrik, terus Saya reguler depannya. air juga, ya seperti itu. Terus juga kita harus menggaji karyawannya kalau yang konvensional. Kalau yang e-commerce kan kita bisa apa ya melakukannya sendiri, ya mandiri. Nah, selanjutnya ada interaksi dengan pelanggan. Nah, ini gampang banget nih. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Kalau e-commerce itu kita tidak langsung berinteraksi dan pelanggan secara fisik langsung. Kalau konvensional itu bisa secara Ya, benar sekali. Tepuk tangannya benar. Oh, benar sekali ya apa yang dikatakan oleh Mbak siapa? Fatia. Nah, kalau e-commerce interaksinya itu secara online guys, nggak bisa face to face. Nah, kalau kalian beli barangnya juga nggak bisa kita merasakan seberapa lembut kainnya. Kalau bisa beli itu kalian hanya bisa melihat barangnya aja tanpa menontonnya langsung. Nah, kalau yang konvensional kita bisa ngomong dengan penjualnya secara face to face. Kalau yang e-commerce kan cuma bisa lewat chattingan ya guys. Nah, terus hal ini berbanding terbalik juga. Kalau misal kalian beli baju di konvensional kan bisa dirasakan, dipakai secara langsung, muat atau nggak muat. Nah, itu merupakan salah satu keunggulannya. Nah, selanjutnya ada promosi. Kalau kalian buka aplikasi e-commerce atau marketplace, biasanya mereka promosinya menggunakan apa guys? Diskon video. Diskon video, beli satu gratis satu. Live. Live. Terus dia gratis ongkir. Diskon besar bersama. Shopee ah. Ada Shopee. Iya, itu merupakan salah satu contoh promosi kalau di e-commerce. Nah, kalau di konvensional promosinya itu Banner. poster, Brosur. iya, ngomong langsung ya dari mulut ke mulut, terus brosur, terus juga ini guys, kalau ada pameran makanan, kalian mesti idein tester, iya, tester secara langsung. Nah, tadi ini udah dibahas ya guys, mana yang lebih baik, bisnis konvensional maupun bisnis e-commerce. Jadi keduanya itu sama-sama baik menurut di bidangnya masing-masing. Nah, yang paling sukses itu model bisnis apa? Paling sukses itu hybrid atau omnichannel. Mereka itu punya toko fisik. Selain toko fisik, mereka juga punya marketplace sendiri, ada websitenya sendiri juga. Nah, ya punya kedua-duanya. Ya punya dua-duanya, punya toko, punya e-commerce. Iya. Jadi kalau misalnya kamu nggak bisa beli secara langsung, kamu bisa beli secara online. Nah, kalau punya kedua-duanya itu bisa meningkatkan keuntungan
ada 4, ini ditampilin dulu. Nah, yang pertama ada business to business atau B2B, business to business. Nah, business to business ini dari perusahaan ke perusahaan lain, di mana satu perusahaan misal memproduksi sebuah apa, mereka juga memerlukan barang yang perusahaan lain itu butuh, yang perusahaan lain itu produksi. Paham seperti itu? Jadi sebelum ke konsumen itu bisnis itu bekerja sama dengan bisnis lain atau perusahaan lain. Nah, di sini ada yang tahu contohnya itu seperti apa? Dari bisnis ke bisnis. Ya, silakan. Memproduksi baju apa dengan Pembensin kan apa dia kopi, dia kan belinya di pembensin dan nanti dia datang ke konsumen, ya mungkin bisa lebih apa ya, mau datang ke konsumen dalam dan bisa ngecek dan gitu. Jadi ini dalam pembensin mungkin ke rumah dan dengan menjual yang sama untuk bisa dijual. Contoh lainnya juga ada misal perusahaan otomotif guys. Kalau perusahaan otomotif kan membuat mobil, motor. Nah, mereka nggak sepenuhnya bikin apa ya, misal kaca ataupun pintunya itu mereka nggak bikin sendiri-sendiri. Mereka juga kerjasama dengan beberapa perusahaan yang memproduksi suku cadang tersebut sebelum dijual kepada konsumen akhir. Nah, yang kedua ini ada business to consumer, dari bisnis ke konsumen. Lagi, coba lagi. Bisnis itu model bisnis di mana perusahaan melakukan pelayanan langsung pada konsumen akhir. Konsumen ini bisa bermain dua atau kelompok yang menggunakan produk. Iya, benar sekali. Nah, contoh dari B2C ini kalian sering gunain loh guys. Coba kira-kira apa ya? barang ornamental bu. Bisa itu sih guys, kayak biasa sudah berupa barang atau produk. Nah, misal nih kalian sering dengerin musik nggak? Oh iya. Spotify. Premium, Bu. Ya, terus nonton film. Review. Nah, itu merupakan perusahaan-perusahaan. Nah, perusahaan itu langsung memasarkan produknya itu ke kalian para konsumen. Nah, itu merupakan contoh model bisnis to consumer atau B2C. Nah, ini yang terakhir ada customer to customer atau C2C. Nah, di sini kalian sebagai konsumen juga memiliki produk atau jasa yang ingin kalian tawarkan juga kepada konsumen. Jadi ya konsumen antara konsumen gitu. Nah, di sini peran perusahaannya mana? Peran perusahaan itu sebagai penyedia platform atau tempat di mana kalian melakukan transaksi jual beli. Nah, di sini yang seperti yang Ibu tadi bilang, ada contohnya salah satu marketplace. Nah, marketplace di sini kan ada seperti Shopee, terus Lazada, Tokopedia dan lain-lain ya. Nah, itu merupakan contoh C2C atau konsumen to konsumen. Jadi mereka tuh kalian misal punya produk, kalian menjualkan ke aplikasi Shopee dan ada konsumen lain yang membeli produk kalian. Nah, Shopee di sini sebagai pihak ketiga atau perantara saja. Nah, yang terakhir ada customer to business atau C2B. Nah, ini kebalikannya. Ini konsumen itu menawarkan jasa atau produknya kepada si perusahaan. Nah, ada yang bisa memberikan contoh dari model bisnis ini dari konsumen ke perusahaan. Iya, silakan. Enggak sih, maksudnya ya apa ya, mungkin kalau bisnis termasuk
dan seperti misal kalian punya keahlian gambar, mendesain ataupun fotografer. Ya, kalian bisa menawarkan keahlian kalian kepada si perusahaan yang membutuhkan. Nah, itu merupakan salah satu bentuk model bisnis customer to business atau C2B. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan tidak, guys? Tidak. Dan semua? Paham. Oke. Nah, oke, materi kita udah selesai. Nah, sebelum menutup, sebelum kita mengakhiri, Ibu ingin minta dong salah satu anak buat merefleksikan materi pada pagi hari ini. Apa yang kalian dapatkan? Coba selain Elvira udah banyak menjawab, loh, hebat banget. Kalau gitu kita nge-games aja ya. Ya. Ibu quiz. Oke. Kabut. Oke, kata clue-nya adalah Ibu minta. Ibu minta tolong. Clue-nya adalah Ibu minta, paham? Ibu minta. Iya, clue-nya Ibu minta. Ibu minta. Nanti yang salah maju ke depan ya, refleksi. 2 orang nggak apa-apa deh. Ya, 2 orang. Ya, coba. Ibu minta kalian berdiri. Angkat tangan kanannya. Jadi. Nanti dia majunya nyari satu lagi. Coba. Ibu minta angkat kedua tangannya. Pegang telinganya. Dong aku gini loh, bukan loh, Bu. Coba, Ibu minta turunkan tangannya. Tepuk tangan. Ibu minta angkat tangan kirinya. Ibu minta angkat tangan kanannya. Tepuk 1 kali. Oke. Ibu minta dada. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Ibu minta tepuk tangan untuk kita semua. Oke, duduk semua ya. Oke, tadi siapa yang tepuk tangan? Zahira. Oke, coba siapa yang mau duluan? Coba refleksikan pembelajaran hari ini. Kalian yang sudah kalian dapatkan apa aja? Mana yang lebih baik antara e-commerce dan bisnis konvensional. Dan kesimpulan dari materi ini, keduanya sama-sama baik, tergantung memiliki keunggulan dan keunikannya masing-masing. Dan kalau untuk e-commerce itu mungkin lebih praktis dan lebih memudahkan bagi konsumen, namun kekurangannya adalah kita tidak dapat mengetahui barangnya secara langsung. Sedangkan konvensional kita dapat mengetahui barangnya secara langsung, tetapi mungkin lebih susah untuk ditemukan dan mungkin hanya dibutuhkan saat lagi transaksi. Iya, benar sekali. Tepuk tangannya. Terima kasih ya, Vira. Tangannya kecil. Jangan lepas. Ya. Yang lain yang belum disebutkan. Institusi. Iya, iya, penggunanya otomatis, penerbangan. Udah itu Pak, ada lagi tidak? Nah, oke, makasih. Konvensional bisa secara langsung, langsung juga. Nah, kalau ini,
atau yang lainnya. Oke, bagus sekali pendapat dari makasih ya kalian. Oke. Terus. Aduh. Nah, tadi kan kita udah mempelajari tentang e-commerce dan model bisnis e-commerce. Nah, ini Ibu punya tugas buat kalian. Nah, ada undian guys. Coba kalian berempat ini kelompok-kelompokan ya. Depan belakang. Iya. Mas. Di sini Ibu ada undian, nanti perwakilan kelompok undi undiannya. Nah, kalau misal kalian ada daftar salah satu model bisnis ini, nah silakan kalian diskusikan dengan menjawab keempat pertanyaan ini. Sampai di sini paham? Guys, itu tambah ya. Selamat soalnya ditulis deh. Gak usah, nggak apa-apa ya. Ini teman-teman ada Oh saya. ini berempat. Ini berempat. Silakan siapa? Berarti Thank you. Nah, silakan dibuka guys. Nah, kalian dapat apa? Oke, bisa mulai dikerjakan ya guys. Oh ya, diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Nanti hasil kerjaan kalian dikumpulkan hari ini. Nanti saya nilai. Oke, udah paham? Bye. Oke guys, tugasnya udah selesai. Nanti bisa dikumpulin di ketua kelas ya. Ya, nanti wakilnya aja. Nah, karena pembelajaran kita telah usai, jadi tadi kan kita udah mempelajari tentang e-commerce, tentang perbedaan e-commerce dengan bisnis konvensional, sampai ke model bisnis e-commerce yang ada 4. Nah, untuk materi berikutnya, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam e-commerce yang ada di Indonesia, apa kelebihan dan kekurangannya. Untuk itu, sebelum kalian memulai pembelajaran ke minggu berikutnya, Ibu harap kalian sudah mempersiapkan diri dari rumah dengan belajar masing-masing sendiri ya. Agar pembelajaran minggu depan itu terasa lebih lancar. Nah, terima kasih juga untuk perhatian kalian pada pagi hari ini. Ibu harap kalian semua kelak nanti jadi orang yang sukses. Amin.